Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya yaitu Amash Pemaharani untuk pemenuhan tugas UAS. Dan hari ini saya akan memperkenalkan bisnis kami yaitu Madam Wine Shield sebagai reseller visor terbaik. Amin. Madam Wine Shield itu hadir untuk memberikan solusi yang stylish dan fungsional bagi kebutuhan motor kesayangan kalian semua. Nah, kami hadir juga di berbagai platform seperti Lazada, TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia untuk memastikan produk kami itu mudah diakses oleh semua pelanggan. Jadi yuk kita mulai dan kenal lebih jauh tentang bisnis kami. Oh ya, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kenyamanan dan keselamatan berkendara, permintaan akan aksesoris motor ini tuh meningkat seperti itu. Konsumen saat ini nggak hanya cari produk yang fungsional, tapi bergaya. So, Madam Wine Shield itu hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu dari nilai estetika dan fungsional. Di sini Madam Wine Shield itu punya visi, yaitu menjadi merek aksesori motor terkemuka di Indonesia yang dikenal karena inovasi, kualitas tinggi, dan desain stylish yang memenuhi kebutuhan pengendara modern di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara, serta membuka toko fisik di kota-kota besar untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Seperti itu, karena Madam Wine Shield sendiri hanya ada di daerah Jakarta aja sekarang. Mempunyai misi yaitu meningkatkan penetrasi pasar melalui platform e-commerce, terus memperluas jangkauan pelanggan hingga mencakup ke seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah bagian timur, terus mengembangkan desain dan yang baru, desain visor dan wine shield, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan kualitas dan pelayanan yang unggul, menambah variasi produk. Lalu ini objektif dari kami untuk mencapai visi menjadi merek aksesoris motor terkemuka dalam 1 tahun. Kami akan, jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemasaran digital, itu kita mau fokus ke e-commerce. Terus inovasi produk, kita juga mau ngelakuin riset pasar, tren dan desain yang pasar mau. Lalu ada peningkatan pelayanan, yaitu membangun pelayanan dengan pelanggan yang responsif, dengan kebijakan garansi dan pengembalian produk misalnya. Lalu ada ekspansi pasar, yaitu yang seperti ada di visi, kita pengen punya pasar sampai ke Indonesia Timur. Lalu ada diversifikasi produk, yaitu tambahan seperti variasi visor atau wine shield custom dan lain-lain. Di sini ada 4 produk contoh, yaitu visor Yamaha Aerox standar 155, terus ada visor Yamaha NMAX Carbon logo untuk NMAX Old, yaitu 2020 ke bawah. Terus juga ada visor Honda Vario Bohlam 125 Old Techno, ada Carbon dan Black seriesnya. Lalu juga ada visor Yamaha NMAX Thailand V2, karena kalau bentuk aslinya kita bisa lihat itu ada bentuk V-nya gitu. Ini kami menembak 3 segmen, yaitu segmen konservatif, sosial, dan individualis. Kita bisa singkat aja, konservatif di sini lebih ke bapak-bapak yang mereka ini lebih suka desain-desain klasik, klasik dan minimalis. Biasanya motivasi pembelian itu karena kebutuhan aja dan fungsinya aja. Mereka seperti itu, kebanyakan. Lalu segmen kedua itu sosial, yaitu kaum pelajar, anak-anak muda, mahasiswa, dan orang-orang yang bekerjanya karirnya itu belum lama. Mereka ini lebih suka desain-desain yang unik, ngetren, ngejreng, dan biasanya motivasi pembeliannya yaitu pengen ikut-ikutan, FOMO. Lalu yang ketiga itu ada segmen individualis. Biasanya mereka-mereka ini di usia 25 tahun sampai 35 tahun, dan laki-laki pendapatannya biasanya sudah stabil. Biasanya mereka ini lebih suka visor dengan desain custom atau modifikasi yang khusus. Di sini ada targeting, yang dimana kalau kita menuju segmen konservatif, kita akan lebih fokus ke media tradisional seperti Facebook dan e-commerce dan promosi langsung biasanya. Dan segmen sosial lebih main di Instagram dan TikTok dengan mengaitkan influencer atau afiliator untuk mencapai pasar tersebut. Lalu ada segmen individualis, kita juga main di e-commerce sama seperti yang lainnya. Namun di sini ada perbedaan, kami akan menekankan atau menawarkan opsi kustomisasi yang luas untuk memungkinkan pelanggan mendesain visor sesuai dengan keinginan mereka.
mampu menyediakan produk untuk membuat pengalaman berkendara Anda jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi bukan sekedar pelindung aja. Masuk ke marketing mix yang kami pakai, yaitu ada 4 aspek. 4P, Product Price Place Promotion. Produk kami yaitu kami menjual visor lebih dari 20 lebih tipe kendaraan roda 2, dan kami juga menjual perlengkapan atau pemanis seperti visor, baut, garnish, dan lain-lain. Kami juga melayani pengiriman yang bermacam-macam. Untuk price, kita ada 2 kategori di sini, yaitu yang premium dan standar. Kalau premium itu untuk harga yang lebih tinggi dengan desain eksklusif dan lebih rumit. Yang standar biasanya itu desain-desain yang sudah ada di pasar dan itu banyak digunakan oleh kompetitor lain. Seperti itu. Lalu di sini ada place, kita itu ada di seperti yang aku bilang tadi, TikTok, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Lalu di sini ada promosi. Nah, promosi yang kita pakai di sini aku bagi ke 3 kategori. Promosi langsung, promosi digital, strategi konten, promosi langsung. Promosi digital, ini salah satu contohnya promosi digital yang kami lakukan, yaitu promosi musiman, di mana ada tulisan di sini year end sale di akhir tahun, promosi akhir tahun yang baru kami lakukan di minggu lalu. Lalu strategi konten lebih ke ngunggah ulasan pelanggan yang sudah, atau testimoni positif untuk membangun kepercayaan ke pelanggan. Terus ada juga konten-konten edukatif seperti cara pemakaian visor dan lain-lain. Lalu ada juga promosi langsung, memberikan potongan harga atau voucher eksklusif untuk pembelian pertama. Di sini ada contohnya, itu ada bundling. Jadi kayak dapat visor dan garnish dalam satu paket. Lalu di sini ada aspek mekanisme bisnis sebagai reseller. Yang pertama itu ada input. Kita ambil produk jadi dari salah satu distributor di wilayah Tangerang. Lalu itu ada sumber daya yang digunakan, itu ada platform e-commerce. Terus ada perangkat kerja seperti ponsel, komputer, printer, dan lain-lain untuk menjalankan atau mengelola toko online dan pesanan. Dan ada jasa ekspedisi untuk pengiriman barang ke pembeli. Dan prosesnya itu ada kita menyetok barang, lalu kita melakukan promosi, setelah itu kita pengelolaan pesanan masuk kita kelola. Setelah itu baru pengemasan dan pengiriman. Lalu ada outputnya, yaitu ketika produk terjual ya pelanggan puas, kami mendapat keuntungan. Dan alat-alat yang digunakan yang tadi aku bilang, ada e-commerce dan sosial media dan alat-alat fisik di dalam toko. Lalu di sini ada aspek sumber daya manusia, yaitu mulai dari perekrutan. Disclaimer, di sini perekrutannya dilakukan informal karena di antara anggota keluarga saja. Penempatannya itu berdasarkan minat dan kesediaan dan keterampilan yang dipunyai. Lalu pelatihannya itu internal juga dan informal, fokusnya itu sesuai dengan perannya, yaitu ada operasional, pemasaran, pengemasan, pengantaran paket. Dan ada sebenarnya satu lagi finance, tapi itu biasanya owner yang kelola. Operasional itu lebih ke manajemen stok, terus juga pemasarannya itu lebih ke konten media sosial dan iklan. Lalu pengemasannya itu juga bagaimana teknik pengemasan yang bagus dan aman. Lalu pengantaran paket itu lebih ke rute yang efisien apa, biayanya berapa, lalu apa aja ekspedisi yang menguntungkan. Nah, sistem rewardnya itu pembagian keuntungan sesuai kontribusinya aja. Lalu insentif seperti traktiran makan, hadiah sederhana, atau bonus biasanya. Lalu di sini juga ada punishment. Tidak ada sanksi berat karena fokusnya pada tanggung jawab bersama. Kesalahan itu diselesaikan melalui diskusi. Lalu jam kerjanya itu lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Di sini ada aspek anggaran dan keuangan. Ini contohnya, bisa dilihat langsung. Di sini kita di pause. Ini juga ada analisis, boleh di pause aja. Ini ada analisis kompetitor. Ada bisnis modal kanvas. Nah, ini tim manajemen. Jadi tim manajemen di sini itu terdiri dari keluarga anggota, yaitu operasional, pemasaran, pengantaran paket, dan pengemasan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau ini target timnya. Jadi itu semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amishfa Maharani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.